Halo teman-teman YouTube, selamat datang di video terbaru dari channel Wijaya. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan nih aplikasi yang telah saya buat. Aplikasinya tentang pencatatan keuangan ya, Cash Family ya. Saya menggunakan AppSheet dan dengan AppSheet ini kita bisa save datanya di drive kita sendiri. Terus aplikasinya bisa kita built-in sendiri, buat sendiri. Saya telah membuat tutorialnya, teman-teman bisa scroll ada di channel ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan kegunaan dari aplikasi ini, teman-teman YouTube. Nah, jadi di sini ada 5 menu ya, ada menu, kategori pengeluaran, tabel transaksi, akun rekening ya, dan input transaksi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita menginput dulu di akun dan rekening ya, kita tambahkan tanda plus di sini. Kita misalkan masukkan uang cash ya. Sebut saja cash, misalkan di saldo di uang kas kita ada 2 juta ya. Nah, maka di sini akan tersimpan nama rekeningnya cash saldo 2 juta, pemasukan 0, pengeluaran 0 karena belum kita lakukan penginputan transaksi. Kemudian kita memiliki tabungan misalkan di rekening BCA ya senilai 10 juta. Nah, seperti itu 10 juta dan cash 2 juta. Nah, kemudian kita memiliki ini adalah beberapa jenis yang sudah dipisahkan berdasarkan pemasukan, pengeluaran, dan mutasi. Dan di sini ada kategori pengeluaran ya, teman-teman YouTube. Nah, di sini kita bisa menginput ya kategori pengeluarannya, misalkan untuk kebutuhan pokok, misalkan untuk belanja sayur, misalkan ya. Kita budgetkan dalam 1 bulan ini, teman-teman YouTube saya buat ya, misalkan dalam 1 bulan belanja sayur budgetingnya 1.500.000 dan di sini saya menyediakan sisa budget ya, penggunaan H-1 dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat di panduan tutorialnya ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya kategori pengeluaran, misalkan listrik ini kita budgetkan 400.000 ya. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi ya, pulsa dan internet. Pulsa dan internet kita masukkan senilai 250.000. Oke, sampai di sini lalu kita bisa mulai melakukan penginputan transaksi. Tentunya di awal ini kita klik tanda plus di sini ya untuk melakukan penginputan transaksi. Ada 3 jenis pemasukan, pengeluaran, dan mutasi. Pemasukan tentu teman-teman tahu tujuannya, pengeluaran tentu tahu, dan mutasi ini adalah misalkan kita mengambil uang dari bank BCA ya. Contoh di sini kita tanggal otomatis akan tergenerate di hari ini, tapi ini masih bisa kita ganti. Kemudian rekening asal ya, tentunya dari BCA. Di sini langsung tertera ya teman-teman saldonya. Jadi tujuannya agar kita tidak menginput nilai nominal yang lebih besar daripada saldo. Rekening tujuan ini kalau misalkan kita ternyata ada lagi rekening lain, kita bisa tambahkan juga di sini, kolom new di sini. Kita contohkan ke BCA ya, nominal yang kita masukkan, kita ambil tunai misalkan 500.000. Keterangan tarik tunai. Nah, lalu kita bisa menambahkan foto, struk misalkan dan lain-lain untuk sebagai bukti tarik tunainya. Kemudian kita save. Nah, di sini langsung tertera ya, tanggal 29 Mei ada mutasi 500.000. Kita klik bisa rekening asal. Oh, ini salah teman-teman YouTube. Kita koreksi bisa di sini ya. Rekening tujuannya harusnya masuknya ke cash ya. Nah, save. Jadi mutasi 500.000 dari rekening BCA ke rekening cash ya. Dan di sini seharusnya akan ada perubahannya. Tadi cashnya yang semula 2 juta ya, jadi 2.500.000 dan rekening saldo BCA-nya tadinya 10 juta jadi 9.500.000. Di sini pemasukan dan pengeluarannya sudah tercatat. Di sini di tabel transaksi belum ada
Nah, yang ada adalah mutasi ya teman-teman YouTube, rekening asal BCA, rekening tujuan cash. Ini lalu kemudian kita lakukan input transaksi lagi, yaitu pemasukan. Misalkan kita ada pendapatan ya, gaji ke rekening BCA, ini tujuan rekeningnya ya. Pemasukan kategorinya, karena kita belum memasukkan, kita bisa menambahkannya di sini. Misalkan kita tambah gaji. Ya, di sini kita masukkan kategorinya gaji nominal, misalkan kita mendapatkan gaji senilai 8 juta ya. Gaji Mei 24. Kita bisa menambahkan foto, kemudian kita save. Nah, di sini ada tertera berwarna hijau ya, pemasukan 8 juta tanggal 29, dan di sini tentunya BCA kita akan bertambah sebesar 8 juta rupiah. Kemudian di tabel transaksi pemasukan sudah ada dan ada mutasi tadi ya. Nah, di sini kita belum gunakan ya karena kita belum melakukan pengeluaran. Jadi di sini kategori pengeluaran akan berkurang jika kita melakukan transaksi pengeluaran. Nah, oke, sekarang kita lanjut masuk ke transaksi pengeluaran ya. Jadi by default ya, kalau kita klik tanda plus ini by default akan ke pengeluaran, tapi bisa kita rubah-rubah ya. Oke, sekarang pengeluaran tanggal 29, begitu kita mendapatkan gaji kita langsung gunakan ya. Sekarang misalkan ya mobile banking ya, dari ini kita beli listrik dengan nominal misalkan anggap saja 200.000 ya. List token D05 ya. Ini bisa menggunakan foto stroke ya. Kemudian kita save. Nah, di sini ada pengeluaran dengan apa namanya highlight warna merah ya, 200.000. Kalau kita klik ada pengeluaran dari rekening BCA, mobile banking ya, listrik 200.000, token listrik. Maka di sini akun rekening ya BCA-nya yang tadinya 17.500 berkurang 200.000. Maka menjadi 17.300. Kenapa ini 700? Karena tadi ada mutasi ya ke uang cash sebesar 500.000 rupiah. Maka di sini dilihat kategori pengeluaran ya teman-teman. Budget listrik 400.000 dan sisa budget 200. Kenapa? Karena ada penggunaan 200.000 ya. Penggunaan bulan berjalan 200.000. Ya. Seperti itu. Kenapa tidak di sini dituliskan penggunaan hari H-nya ya, tidak tampil ya, karena ini nanti akan mensiasati kalau kita sudah masuk ke bulan berikutnya ya, tapi kita tidak melihat sisa budgetnya, karena sisa budget akan otomatis tergenerate di bulan berjalan ya. Jadi kita bisa tahu penggunaan di bulan sebelumnya sudah berapa, sehingga kita bisa menilai berapa budget yang tersisa. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman YouTube di sini akan tergenerate semua ya kalau misalkan teman-teman sudah melakukan input transaksi. Seperti itu, ini akan otomatis terhitung, dan ini adalah aplikasi sederhana ya teman-teman YouTube. Saya tidak menyediakan menu untuk print atau export PDF ya, karena ini penggunaannya digunakan untuk pencatatan keuangan keluarga ya, tidak perlu melakukan print segala macam. Dan bagusnya enaknya pakai aplikasi AppSheet, selain datanya masuk ke drive kita sendiri, ini juga bisa kita gunakan secara bersama teman-teman YouTube, dan ini bisa digunakan untuk 9 orang penginput ya. Jadi misalkan suami istri ya bisa menggunakan aplikasi secara bersama, dan ini real time ya teman-teman. Ketika suaminya input, maka istrinya akan melihat juga tampilan yang sama di aplikasi AppSheet ini. Aplikasi AppSheet-nya bisa di-download di Google Play Store ya teman-teman YouTube. Dan di sini saya memberikan menu tambahan, yaitu ada menu rasio BBM ya. Rasio BBM ini tujuannya untuk kita melihat bagaimana kesehatan dari mobil kita ya teman-teman YouTube. Nah, di sini di bagian menu ada kategori pemasukan, akun dan rekening, akan menuju ke akun rekening.
Nah, kategori pemasukan ini kita bisa menambahkannya di sini, atau kita bisa menambahkannya langsung di saat melakukan transaksi ya pemasukan kategori ini kita bisa tambah di situ. Nah, ini teman-teman YouTube untuk rasio BBM ya, kita bisa menuliskan dulu ya data kendaraannya, kita inputkan data kendaraannya apa ya, kilometer awal seperti ini, dan liter awal untuk pertama kali ya. Data nama kendaraan, kilometer awal, dan liter awal untuk pertama kalinya. Kemudian nanti untuk pengisian rasio ya, kita bisa tuliskan ya nama kendaraannya apa, kemudian kilometer saat pengisian, dan jumlah pengisian saat liter saat pengisian. Maka nanti akan terlihat ya rasio BBM kita dengan ya kalau dibilang akurat ya akurat jika pengisiannya adalah full tank ya teman-teman YouTube. Kalau pengisiannya full tank maka akan terlihat sangat akurat, karena ini pengisiannya tidak full tank maka akan ada sedikit beberapa selisih ya. Tapi saya melakukan membuat rumus ini sudah sesuai dengan rasio penghitungan rasio BBM pada umumnya teman-teman YouTube. Mungkin demikian. Jika video ini berguna silahkan klik like dan juga tentunya subscribe bagi yang belum. Bagi teman-teman yang ingin membuat juga aplikasi seperti ini, teman-teman bisa scroll di channel ini, atau jika teman-teman berminat untuk mengkopinya dari memiliki aplikasi ini tanpa repot harus membikinnya, teman-teman bisa chat IG di deskripsi nanti teman-teman YouTube. Tentunya ini kalau mau teman-teman kopi ya berbayar ya teman-teman YouTube. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.